Barcelona mungkin menyesal waktu merekrut Malcom di awal musim 2018-2019. Diharapkan bisa melapis Luis Suarez, Malcom malah tidak menjanjikan. Barcelona pun berpikir ulang. Mereka menetapkan kriteria yang sulit. Bisa menjadi pelapis, menahan tekanan, dan mencuri menit bermain dari Luis Suarez. Di luar lapangan ada kriteria tambahan. Striker ini harus berpengalaman, siap dari awal, tak masalah kalau dicadangkan, murah, tidak suka cari ribut, dan bisa pergi dengan mudah. Barcelona sebenarnya punya skuad yang kuat. Di musim sebelumnya, musim 2017-2018, Barcelona meraih double dengan menjuarai La Liga juga Copa del Rey. Sayangnya perjalanan mereka di Liga Champions harus terhenti di babak perempat final usai kandas dari AS Roma. Momen itu pula yang membuat Barcelona terpikir untuk mendatangkan striker pelapis yang layak. Awalnya ada nama Alvaro Morata, tapi kemahalan. Christian Stuani yang cuma 15 juta euro masuk radar, tapi tetap kemahalan. Sampai akhirnya Barca merekrut Kevin Prince Boateng. Perekrutan ini menghadirkan pertanyaan, soalnya Boateng tak masuk ke dalam daftar incaran atau gosip pertransferan. Selain karena tidak masuk daftar, Boateng juga dianggap tidak memiliki prestis untuk bisa bergabung bersama Barcelona. Ia dipinjam dari Sassuolo, sementara klub terakhirnya di La Liga hanyalah Las Palmas. Dari dua klub ini saja, publik sudah menilai bahwa level Boateng belum ada di level yang sama dengan Barcelona. Kehadiran Boateng sejatinya menunjukkan hal lain yang tak kalah mengkhawatirkan, soal rencana jangka panjang Barcelona. Ya, Boateng bisa main sebagai striker, meski ia bukan pemain nomor 9 secara natural. Perekrutan Boateng juga dianggap sebagai improvisasi dari manajemen. Akan tetapi ini menunjukkan kalau Barcelona sebenarnya tak punya rencana. Sejumlah direktur olahraga Barca gagal bertahan lama. Ada nama Robert Fernandes yang menggantikan Andoni Zubizarreta. Sebelum Soler, Raul Sanllehi sudah terlebih dahulu mengundurkan diri. Banyak yang bilang kalau posisi direktur olahraga Barcelona sebenarnya mampu untuk bekerja. Sayangnya mereka tak mendapatkan dukungan dan kuasa yang besar. Soalnya ada Josep Maria Bartomeu, ex-presiden Barca yang juga punya penasihat pribadi. Posisi pelatih di Barcelona saat itu terbatas hanya menangani pemain di tempat latihan, bukan mengurusi pemain yang keluar dan masuk. Karena itu, masuknya Boateng bukanlah keinginan Ernesto Valverde 100%. Karena transfer tersebut adalah keinginan Ariedo Braida. Pada akhirnya transfer Boateng jelas mengejutkan. Boateng pun menyebut kalau transfer tersebut sebagai kesempatan besar untuknya, yang ia dan orang-orang lain tak menduga. Ia bilang kalau agennya awalnya bilang kalau dia akan pindah ke Milan, padahal dia pindah ke Spanyol dengan membela Barcelona. Kabar ini sangat mengejutkan sekaligus membahagiakan buat Boateng. Di Spanyol, media-media Katalan juga mengumumkan berita yang hampir mirip. Akan ada kata-kata mengejutkan atau pilihan yang tersembunyi dalam tajuk berita mereka soal transfer Boateng. Boateng bergabung dengan status pinjaman dengan opsi pembelian senilai 8 juta euro. Akan tetapi Barca memilih tak membelinya sehingga ia cuma bertahan sampai akhir musim 2018-2019. Alasannya bisa jadi karena ia cuma main di 3 pertandingan La Liga dan golnya nihil. Perekrutan Boateng memang mengejutkan, namun tidak mengejutkan kalau ia gagal bersaing bersama Barcelona.